Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik anak-anakku yang soleh solehah, pada pertemuan hari ini Pak Wibowo akan menjelaskan bab 2 atau pelajaran 2 tentang hukum bacaan mat. Sebelum kita mengetahui hukum bacaan mat, terlebih dahulu Pak Wibowo akan menjelaskan tentang pengertian ilmu tajwid, ya. Secara bahasa, tajwid berarti tahsin atau memperbaiki. Secara istilah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, itu adalah pengertian ilmu tajwid. Kemudian tujuan kita mempelajari ilmu tajwid adalah agar dapat membaca ayat-ayat Al-Quran secara fasih atau betul, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta dapat memelihara lisannya dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Nah, ini adalah tujuan kita mempelajari ilmu tajwid. Kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya belajar ilmu tajwid secara mendalam dapat diwakili oleh beberapa orang, ya. Tidak semuanya belajar, ya. Ini adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu hanya dipelajari oleh beberapa orang aja sudah cukup, ya. Tidak harus semuanya. Tetapi ketika kita menerapkannya dalam membaca Al-Quran adalah fardu ain, yaitu wajib. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka wajib hukumnya kita paham tentang ilmu tajwid. Nah, ini berlaku bagi setiap pembaca Al-Quran dari umat Islam. Memahami hukum bacaan mat atau macam-macam mat, ya. Mat itu anak-anak artinya adalah panjang. Dan di sini nanti kita akan membahas bacaan mat, dan mat itu terbagi menjadi dua, yaitu mat tabi'i atau asli dan mat far'i atau cabang, mat cabang. Yang pertama mat tabi'i. Mat tabi'i atau dikenal mat asli. Yang dinamakan mat tabi'i ialah fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dan domah diikuti wawu sukun. Cara membacanya adalah dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif, ya. Jadi penekanannya anak-anak didengarkan baik-baik. Mat tabi'i itu cirinya ada 3, ya. Jika ada huruf berharokat fathah dan setelahnya diiringi dengan huruf alif mati. Contoh ida. Nah, za di situ adalah berharokat fathah. Kemudian setelahnya ada alif. Nah, dibaca 2 harokat. Kemudian yang kedua, jika ada huruf berharokat kasroh dan setelahnya diiringi dengan huruf ya mati. Contoh ar-rahimi. Nah,
Di situ adalah hi, yaitu kasroh yang setelahnya ada huruf ya mati. Yaitu juga dinamakan mat tabi'i memakai ya mati. Kemudian yang ketiga adalah jika ada huruf yang berharokat dhammah dan setelahnya diiringi dengan huruf wawu mati. Nah, contohnya al-kafiruna, ru di situ berharokat dhammah. Nah, setelah dhammah ada wawu mati, yaitu adalah menandakan mat tabi'i. Jadi mat tabi'i itu ditandai dengan ketika ada fathah, setelahnya ada alif. Ketika ada kasroh, setelahnya ada ya sukun. Ketika ada dhammah, setelahnya ada wawu sukun. Kemudian yang kedua mat far'i, ya. Mat far'i atau mat cabang adalah cabang mat asli, yaitu bacaan panjang yang bacaannya melebihi mat asli atau mat tabi'i. Panjang bacaannya 2 sampai 6 harokat. Mat far'i dibagi menjadi 13. 1. Mat wajib muttasil. 2. Mat jaiz munfasil. 3. Mat arid lisukun. 4. Mat iwat. 5. Mat silah. 6. Mat badal. 7. Mat tamkin. 8. Mat len. 9. Mat lazim musaqqal kilmi. 10. Mat lazim mukhaffaf kilmi. 11. Mat lazim mustaqqal harfi. 12. Mat lazim mukhaffaf harfi. 13. Mat farqi. Dan insyaallah pada bab 2 ini nanti kita hanya mempelajari yaitu 2 saja, yaitu mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Mat wajib mutasil adalah bagian dari mat far'i. Bacaan panjang pada mat ini karena ada huruf mat yang bersambung dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjang bacaannya adalah 4 harokat atau 2 alif. Contoh jaa. Kemudian mad jaiz munfasil adalah bacaan panjang karena ada huruf mat bertemu dengan hamzah pada 2 kalimat terpisah. Panjangnya 2 sampai 4 harokat atau sampai 2 alif. Contoh wala antum. Nah, jadi anak-anak, bedanya mat jaiz dengan mat wajib itu adalah kalau mat wajib itu dalam 1 kalimat, kalau mat jaiz dalam 2 kalimat. Itu adalah memudahkan kita untuk membedakan mat wajib dan mat jaiz. Menerapkan hukum bacaan mat wajib mutasil, ya. Sebagaimana di atas tadi bahwasanya mat wajib mutasil itu adalah ketika ada mat yang bersambung dengan hamzah dalam satu kata. Lah itu yang berwarna merah itu nah ya. Baik, saya contohkan ayat yang pertama. Dengarkan baik-baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu yang berwarna merah ini adalah bacaan mad wajib muttasil, yaitu ketika ada mad yang bersambung dengan hamzah dalam satu kata. Baik anak-anak, masih tetap menerapkan hukum bacaan mad wajib muttasil, tapi dalam surat yang lain, yaitu surat Ad-Duha, ya. Dan Pak Wibowo akan menyontohkan surat yang ayat yang ada warna merahnya itu, nah ya, yaitu ayat 8 dan 10, ya. Bagaimana tadi pengertian mad wajib muttasil adalah ketika ada mad yang bersambung dengan hamzah dalam satu kalimat. Contoh, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Nah, ini adalah ayat 8. Bacaan mad wajibnya adalah aila. Kemudian ayat 10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, bacaan mad wajibnya adalah as-sa'ila, yaitu ya nak ya, itu adalah bacaan mad wajib muttasil, yaitu apabila ada mad yang bersambung dengan hamzah dalam satu kata. Berikutnya yakni menerapkan hukum bacaan mad jaiz munfasil, ya. Bagaimana di atas sudah dijelaskan Pak Wibowo, mad jaiz munfasil adalah ketika ada mad yang bersambung dengan hamzah dalam dua kalimat, ya. Nah, di situ Pak Wibowo mencontohkan yang berwarna hijau, ya. Yang berwarna hijau itu adalah bacaan mad jaiz munfasil, ya. Contoh la a'budu. Nah, la itu artinya tidak, a'budu saya menyembah. Nah, jadi dua kata nak ya. Baik, saya langsung contohkan ayat 2 dan 3. Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nah, itu adalah bacaan mad jaiz munfasil nak ya. Panjangnya 4 harokat ya, sesuai dengan buku pelajaran ini adalah 4 harokat ya. Jadi yang berwarna hijau itu adalah bacaan mad jaiz munfasil, yaitu ketika ada mad yang bersambung dengan hamzah dalam dua kalimat. Baik anak-anak, nanti kalau ada pertanyaan langsung kalian japri Pak Wibowo ya. Kalau ada pertanyaan langsung japri Pak Wibowo. Baik, semoga pertemuan hari ini barokah, manfaat fiddin fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.